Shalom, perkenalkan nama saya Saudi Dian Maya Winapitupulu, NIM 1901011233. Saya dari grup G semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan mewawancarai seorang remaja yang mengalami masalah dalam lingkungan pertemanannya yang dianggapnya sudah toksik atau tidak baik lagi. Di sini saya mewawancarai dalam pemenuhan tugas mata kuliah Pak Remaja yang diampu oleh Bapak Andrianus Nababan. Baiklah, Shalom. Terima kasih karena sudah mau memberikan waktunya untuk dapat saya wawancarai. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk kamu. Yang pertama itu, apa sih arti teman menurut kamu? Arti teman menurut saya itu mereka adalah tempat untuk saya bercerita, untuk saya bertempat tukar pikiran dan tempat berkeluh kesah untuk saya begitu. Jadi kalau setiap teman itu untuk tempat bertukar cerita, berkeluh kesah, jadi apakah setiap orang tuh harus memiliki teman, harus membangun hubungan pertemanan? Kalau menurut saya pribadi, setiap orang itu perlu untuk membangun hubungan pertemanan, karena bagaimanapun kita pasti memerlukan orang untuk tempat kita bertukar cerita dan bertukar pikiran begitu. Jadi kamu sendiri punya nggak sih circle atau lingkungan pertemanan mungkin dari sahabat kamu yang dari dulu-dulu? Kalau saya pribadi punya circle pertemanan dari dulu, termasuk dari SD yang masih ada sampai. Jadi hubungan yang kamu bilang tadi dari SD, apakah itu masih tetap terjalin sampai dengan sekarang? Kalau hubungan itu masih tetap terjalin sampai sekarang, dan ada juga yang tidak terjalin lagi sampai saat ini begitu. Oh, ada yang tidak terjalin ya? Iya. Apa sih yang membuat hubungan kalian itu sampai nggak terjalin lagi sampai sekarang? Itu dikarenakan hubungan pertemanan kami itu sangat toksik, dan dimana yang saya tahu itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa hubungan pertemanan itu bisa untuk tempat bertukar cerita, berkeluh kesah, dan sahabat itu sebagai orang yang selalu ada di dalam cerita kita begitu. Sementara mereka, teman saya ini, sahabat saya ini, mereka tidak pernah ada dalam kondisi-kondisi sulit saya begitu. Mereka selalu seperti hilang begitu saat saya sedang susah gitu. Berarti mereka menjauh karena dia menurut kalian itu tidak ada di saat kamu susah, tidak ada di saat keadaan-keadaan yang sangat kamu butuhkan gitu ya. Iya, begitu. Jadi juga tadi kamu bilang ada yang terjalin, ada yang sudah mulai tidak terjalin. Dan yang terjalin itu apa sih yang membuat kalian sampai bisa tetap terjalin hubungannya? Ya, kami tetap menjaga komunikasi. Sebisa mungkin kami meluangkan waktu untuk berbagi cerita apapun yang sedang kami alami begitu. Walaupun mungkin sahabat saya di sana sedang sibuk dengan tugas-tugas kuliahnya atau dengan aktivitasnya begitu, tapi kami tetap menjaga komunikasi gitu untuk sekedar bercerita begitu. Ini kalian kan punya hubungan pertemanan dari SD tadi kamu bilang kan. Otomatis orang tua kalian sudah saling mengenal dong. Apa sih tanggapan orang tua kamu terkhususnya untuk mereka yang mungkin dulu sering main bareng, sering jumpa bareng, sering keluar bareng, terus tiba-tiba jadi mulai jarang kelihatan? Apa sih tanggapan orang tua kamu tentang itu? Orang tua saya sering sekali ya mencari mereka gitu. Nanti kan kalau udah libur-liburan begitu, orang tua saya menanyakan mereka begitu, kenapa ya si mereka itu tidak pernah lagi datang ke rumah kita, kenapa nggak pernah main bareng lagi begitu. Nah, itu tentu membuat hati saya sedih juga kan, karena gimana pun itu hubungan yang hubungan pertemanan yang sudah diketahui oleh orang tua gitu kan, yang apalagi kami sering bareng gitu, tapi ini tiba-tiba tidak, udah jarang begitu. Jadi orang tua sering menanyakan dan itu membuat saya sedih. Saya mau bilang kami udah tidak pernah lagi untuk bareng-bareng, tapi saya rasanya ya sudahlah begitu, mungkin sudah waktunya untuk kita kehilangan beberapa teman begitu. Jadi nih, kan kamu pasti selain mereka yang dari SD sahabat kamu tadi, pasti kamu dalam perjalananmu menemukan orang-orang baru gitu kan.
Jadi di tengah-tengah orang baru yang kamu temui itu, apakah ada lingkungan pertemanan yang mungkin menurut kamu baik gitu untuk ditumbuhkan pertemanan dengan mereka? Kalau di lingkungan baru saat ini saya pasti menemukan orang-orang baru kan yang menjadi teman saya, apalagi saya saat ini sedang jauh dari orang tua di perantauan begitu. Saya menemukan orang-orang baru yang bisa saya jadikan tempat saya berkeluh kesah begitu, dan saya menemukan mereka begitu. Ada yang saya temukan. Teman lingkungan yang kamu temukan itu apa sih yang membuat sehingga kalian tuh bisa menjalin lingkungan pertemanan, atau adakah sesuatu yang sama atau apa gitu? Iya, kami bisa menjalin hubungan pertemanan itu ya karena pastinya kami ada beberapa cerita yang sama. Seperti kata orang, yang sefrekuensi akan bertemu begitu. Jadi kami mungkin ada mengalami hal-hal yang sama dan sefrekuensi gitu. Jadi kami nyambung untuk bertukar cerita begitu. Di balik lingkungan pertemanan yang kamu bilang tadi nyambung dalam bertukar cerita, menurutmu itu sudah dibangunkah hubungan pertemanan yang baik? Sudah lebih baikkah dari hubunganmu yang sebelum-sebelumnya? Kalau menurut saya pribadi yang merasakannya itu sudah lebih baik daripada hubungan pertemanan saya yang sebelumnya, karena di hubungan pertemanan yang saat ini tidak ada toksik lagi begitu. Apakah dalam pertemanan itu juga sudah dibangun hubungan yang di dalam Tuhan? Kalau untuk membangun hubungan di dalam Tuhan, kami masih sama-sama belajar untuk membangun hubungan pertemanan di dalam Tuhan begitu. Berarti masih sama-sama belajar ya, supaya sama-sama mempunyai hubungan yang di dalam Tuhan. Jadi kamu sendiri nih kan sudah mengalami tentang hubungan pertemanan yang kamu anggap toksik dan tidak sehat. Jadi apa sih tanggapan kamu tentang mungkin masalah-masalah yang pernah kamu sendiri alami dalam lingkungan pertemanan, atau mungkin permasalahan-permasalahan lain yang pernah kamu dengar? Apa sih tanggapan kamu tentang hubungan pertemanan yang toksik seperti itu? Nah, kalau untuk masalah hubungan pertemanan yang toksik itu sebenarnya kita juga perlu koreksi begitu. Koreksi diri sendiri dan koreksi ke hubungan pertemanan kita begitu. Jika memang sudah toksik, ada baiknya kita keluar dari hubungan pertemanan tersebut, karena jika pun kita tetap berada di sana itu tetap saja menyakiti diri kita sendiri begitu menurut saya. Iya, benar. Nah, jadi kan kamu sendiri sudah mengalami nih hubungan pertemanan yang toksik atau tidak sehat itu. Jadi bagaimana sih caramu sendiri atau mungkin caramu dengan teman-temanmu untuk mencegah hubungan toksik itu ada dalam hubungan pertemanan kalian yang tadi kamu bilang sudah kalian bangun itu? Kalau menurut cara saya mencegah hubungan pertemanan saya itu agar tidak jatuh lagi dalam hubungan yang toksik itu, ya saya berusaha mengoreksi diri saya sendiri gitu. Itu ya langkah pertama yang saya lakukan begitu, bahwa saya pun tidak boleh bersikap sebagai apa mau saya harus dituruti oleh teman saya begitu. Saya tidak boleh egois gitu kan, namanya dalam hubungan pertemanan kita pun tidak boleh meletakkan sikap egois kita begitu. Dan sebisa mungkin kalau memang hubungan itu sudah toksik gitu, saya lebih baik menjauhi mereka secara perlahan begitu. Dan ya saya meninggalkan hubungan pertemanan itu, karena kalau saya pun memaksa di dalam hubungan pertemanan yang toksik itu, pasti itu akan menyakiti diri saya sendiri begitu kan. Jadi cara saya untuk mencegahnya juga ya sama teman-teman kami saling mengomunikasikan begitu apa hal yang kurang di dalam hubungan pertemanan itu agar kami terhindar dari hubungan yang toksik. Nah, saya sudah mendengar jawaban-jawaban kamu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan di sini saya mempunyai solusi atau cara untuk mengatasi masalah kamu sendiri yang ada dalam lingkungan persahabatan yang toksik gitu kan. Menurut saya nih, dalam lingkungan persahabatan yang semakin lama, walaupun udah kamu bangun dari kecil, dari SD, namun kamu merasakan itu makin lama sudah makin tidak sehat, sudah makin toksik gitu. Sebenarnya kalian itu terlebih dahulu perlu mengkoreksi apa sih yang salah dalam hubungan kalian, apa sih yang membuat kalian itu atau kamu sendiri merasa itu sudah toksik gitu. Baru
Setelah kalian mendapat apa akar masalahnya, kalian bisa membicarakannya satu sama lain supaya kalian juga bisa sama-sama saling memperbaiki dalam hubungan persahabatan kalian itu. Namun ya memang kalau jika menurut kamu itu sudah tidak bisa lagi dibicarakan karena kamu mungkin sudah terlalu sakit hati gitu, memang cara paling terbaik itu ya tadi seperti kamu bilang, membatasi diri dalam hubungan tersebut supaya juga tidak tidak makin sakit hatinya gitu dalam hubungan pertemanan kamu itu. Dan untuk hubungan persahabatan yang tadi kamu bilang sudah kalian bangun, sudah menurut kamu sudah baik hubungan pertemanannya dan juga sudah dibangun dalam Tuhan, sebenarnya hal toksik tersebut kalian bisa hindari supaya tidak terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Itu kalian bisa saling menjaga hubungan kalian itu, terutama yang paling penting itu kalian mengenal satu sama lain untuk pasti paham apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Jadi kalian otomatis akan saling mendukung apa yang ada di dalam hubungan kalian gitu. Kalaupun ada masalah, berusaha untuk diceritakan supaya bisa diperbaiki bareng-bareng gitu. Dan selalu walaupun hubungan kalian menurut kami itu sudah dibangun dengan baik, namun tetap terus untuk membangun hubungan yang baik, membangun hubungan yang saling mendukung dalam setiap apapun mungkin yang kalian lakukan gitu. Dan yang paling penting juga tetap menjalin hubungan persahabatan di dalam Tuhan. Walaupun kalian tadi masih bilang masih sama-sama belajar, tapi sama-sama belajar, sama-sama menuntun supaya juga makin tumbuh di dalam Tuhan gitu. Karena juga di dalam ayat Alkitab tentang persahabatan ada dikatakan dalam Amsal 17 ayat 17 itu bunyinya seperti ini. Nah, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi di sini seorang sahabat pasti bakal menaruh kasih setiap waktu ke kamu, dapat menjadi seorang saudara walaupun kalian sendiri dalam keadaan yang mungkin susah gitu. Jadi mereka tetap ada di dalam mendukung kalian walaupun kalian dalam keadaan yang mungkin susah, sedih dan juga senang, pasti mereka ada gitu. Dan juga dalam Amsal 27 ayat 5 sampai 6 itu dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Berarti di sini kalian kalau memang punya salah ya lebih baik ditegur secara nyata gitu daripada dipendam-pendam tapi ujung-ujungnya malah jadi tidak baik dalam hubungan persahabatan kalian itu gitu kan. Terima kasih udah memberi kesempatannya untuk saya wawancarai. Semoga solusi yang saya berikan beserta mungkin ayat Alkitab itu bisa dapat berguna untuk kamu supaya dapat menjalin hubungan pertemanan juga yang lebih baik seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Dan sekian hasil wawancara saya dengan remaja yang mengalami masalah dalam lingkungan persahabatan atau pertemanannya yang sudah dianggap toksik atau tidak sehat. Mungkin jika ada salah kata dalam setiap proses wawancara kami memohon maaf. Terima kasih. Shalom.